Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidan Rahma dengan nomor NPM 2206834521, mahasiswi fisioterapi vokasi UI 2022. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester fisioterapi geriatri berkaitan dengan role play fisioterapi dengan kasus asma bronkial. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabarnya? Baik. Baik, perkenalkan nama saya Fidan Rahma, di sini sebagai fisioterapis Ibu untuk hari ini melakukan terapi ya Bu ya. Baik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan terkait dengan anamnesis umum terlebih dahulu terkait dengan biodata Ibu. Boleh saya tahu dan Ibu sebutkan nama, usia, serta pekerjaan Ibu? Nama saya Rida, pekerjaan ibu rumah tangga. Usianya berapa Bu? Usianya 61 lah, jalan 2. Oke, baik. Selanjutnya untuk keluhan utama apa yang Ibu rasakan sehingga Ibu datang ke fisioterapi? Sesak napas, sakit ya, bisa napas gitu. Baik, selanjutnya untuk lokasi nyerinya ada di mana Bu? Di dada. Oh, di dada. Nyerinya saat Ibu beraktivitas seperti apa? Saat bernapas. Baik, dan rasa nyerinya itu bagaimana ya Bu? Bisa dideskripsikan? Sepanjang bernapas. Oke, terus untuk nyerinya dia itu menjala atau tidak? Tidak biasa. Oke, selanjutnya untuk gejalanya, gejala apa yang bisa menambah rasa nyeri Ibu atau aktivitas Ibu? Sesak napas. Sesak napas. Oke, dan munculnya itu di saat waktu apa Bu kalau saya boleh tahu? Pagi hari, di malam hari juga. Baik, kalau nyerinya itu bisa berkurang ketika Ibu sedang melakukan aktivitas apa Bu? Sedang duduk. Oke, sedang duduk ya. Untuk skala nyerinya Ibu dari 1 sampai 10, kira-kira sesak napas Ibu ini ada di range berapa Bu? 5. 5, oke, baik, saya catat dulu ya Bu ya. Selanjutnya itu untuk riwayat penyakit terdahulunya, apakah Ibu memiliki penyakit terkait dengan kolesterol, hipertensi, dan penyakit jantung? Tidak. Baik, untuk penyakit dari keluarganya, apakah ada Ibu keluarga yang memiliki riwayat penyakit terkait diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung? Tidak. Oke, baik, aman berarti ya Bu ya. Selanjutnya untuk riwayat dari psikososial Ibu, nih Ibu tinggal sendiri atau bersama keluarga? Sendiri. Oh, sendiri. Oke, dan Ibu biasanya itu tidur dan beraktivitas di lantai berapa Bu? Lantai 2. Oke, di lantai 2. Baik, selanjutnya kita sudah melakukan terkait dengan anamnesis umum, anamnesis khusus, dan mengetahui dari riwayat-riwayat pasien. Selanjutnya kita akan melakukan ke pemeriksaan ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan umum terkait dengan dari tekanan darahnya ya Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan dari tes dari nadi Ibu. Izin memegang ya Bu, Ibu relax saja. Di sini relax seperti ini selama 1 menit ya Bu ya. Saya mulai. Oke, baik. Selanjutnya itu untuk frekuensi pernapasan, Ibu boleh letakkan tangan Ibu seperti ini. Oke, saya akan menghitung selama 1 menit juga ya Bu ya. Oke, baik, saya mulai. Ibu bisa bernafas seperti biasa.
Oke Ibu, selanjutnya kita akan memeriksa terkait dengan saturasi oksigen yang ada di dalam darah Ibu ya Bu ya. Boleh pinjam jari tangannya Ibu, seperti ini, lalu dimasukkan Ibu ya. Kita tunggu. Baik, untuk saturasi oksigen Ibu berada di 99% yang artinya itu normal. Selanjutnya kita akan ke pemeriksaan khusus. Berikut merupakan pemeriksaan khusus inspeksi statis menggunakan postural grid dari aspek anterior, posterior, dan lateral, serta inspeksi dinamis. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terkait dengan auskultasi untuk mendeteksi suara jantung dan paru-paru Ibu ya Bu ya. Saya memakai stetoskop terlebih dahulu. Ibu nanti bisa bernafas seperti biasa saja ya Bu ya. Oke. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Tarik nafas. Nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi di bagian dari belakang Ibu ya Bu ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Hembuskan, tarik nafas, 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 hembuskan, tarik nafas. Selanjutnya kita akan melakukan terkait dengan dari pola nafas Ibu. Ibu boleh meletakkan satu tangan di bagian dari dada, satu lagi di bagian dari perut diafragma seperti ini. Lalu Ibu bisa bernafas seperti biasa ya Ibu ya. Silakan bernafas. Oke. Sekali lagi. Oke, baik. Sudah. Untuk pola pernapasan Ibu itu yaitu gerakan dari torakoabdominal, gabungan dari torakal dan dari perut seperti itu ya Ibu ya. Ibu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan khusus. Yang pertama itu terkait dengan palpasi. Izin memegang dari bagian dada Ibu ya Bu ya. Baik. Oke, untuk palpasinya suhunya itu afebris yaitu normal. Selanjutnya kita akan mengetahui terkait dengan nyeri tekan. Apakah Ibu merasakan sakit? Oke. Apakah merasakan sakit? Kalau misalkan Ibu diam, apakah nyerinya merasa sakit? Kalau misalkan Ibu bergerak, apakah merasakan nyeri? Tidak. Oke, baiknya selanjutnya saya akan melakukan palpasi terkait dengan spasme-spasme pada otot Ibu ya. Selanjutnya kita akan melakukan terkait dengan spasme pada otot bantu pernapasan Ibu ya Bu ya. Izin memegang tubuhnya, saya akan mempalpasi di bagian dari upper trapezius. Oke. Ibu boleh kepalanya miring, bagian dari sternocleidomastoidnya, dan di bagian dari scaleni. Sebelah sini miring, sebelah sini Bu. Baik, selanjutnya untuk bagian dari mak ya Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan terkait dengan tes spesifik, yaitu yang pertama posisi trachea. Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan posisi trachea, jadi saya izin memegang di bagian dari tengah sini ya Bu ya. Ini posisi trachea Ibu, kita bawa ke arah sternocleidomastoid sebelah sini. Itu berarti Ibu sejajar nih tracheanya, berarti normal. Selanjutnya kita akan melakukan tes spesifik terkait dengan kesimetrisan pengembangan dada. Untuk titiknya itu berada di bagian dari clavicula seperti ini. Ibu boleh menghadap ke sebelah
kiri, lalu ibu boleh bernafas. Oke, bagus. Selanjutnya di bagian dari prosesus sifoid. Oke ibu, seperti ini. Silakan bernafas. Oke, selanjutnya ibu boleh madep ke arah belakang. Selanjutnya di bagian dari kesimetrian pengembang dada di dari lower costa 12 seperti ini. Sekali lagi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan terkait dengan pemeriksaan fremitus untuk mengetahui adanya getaran vibrasi minimal pada paru-paru ibu ya Bu. Ibu boleh madep ke arah saya. Nanti ibu membicarakan terkait dengan 99 ya Bu ya, selama saya melakukan pemeriksaan, oke? Baik, bagus. Selanjutnya di bagian dari belakang ya Bu ya, boleh putar balik. Kan ibu berbicara. 99. Sudah, baik. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan terkait dengan ekspansi toraks untuk mengetahui pengembangan dada dari paru-paru dan jantung ibu. Selanjutnya, pertama-tama itu kita memeriksa di bagian dari upper, yaitu di bagian dari sekitar aksilanya. Ibu boleh madep ke sana. Pastikan tali-tali tidak linting-linting seperti ini. Oke. Silakan bernafas saja sedikit. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan di bagian dari middle lobus dari prosesus sifoideusnya seperti ini. Oke, silakan bernafas. Bagus. Oke, selanjutnya di bagian dari lower costa 12 ini. Oke, bagus. Oke Ibu, di sini kita akan melakukan terkait dengan pemeriksaan spesifik. Yang pertama itu adalah Bartel Index untuk mengetahui kemampuan fungsional Ibu secara mandiri. Nanti saya akan berikan pertanyaan dan Ibu bisa menjawabnya ya Bu ya, dengan jujur. Yang pertama, dari makan, apakah Ibu bisa makan secara mandiri? Bisa. Untuk dari mandi, menggosok gigi? Bisa. Untuk dari kerapa yang menggunting kuku, memakai baju bisa? Baik. Untuk membuang air besar secara mandiri? Buang air kecil secara mandiri. Untuk berpindah dari kamar mandi ke toilet, apakah bisa mandiri? Untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, mandiri. Untuk mobilitas dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan selama 1 meter, bisa. Untuk naik turun tangga, apakah mandiri? Baik, dari hasil pemeriksaan Bartel Index ini memiliki total 100 dengan hasil interpretasi mandiri dan tidak ada ketergantungan dengan orang lain ataupun dengan alat bantu. Selanjutnya, saya akan melakukan terkait dengan pengukuran box scale untuk mengukur dari tingkat sesak napas ibu. Di sini sudah ada skala 0 sampai 10. Menurut Ibu secara jujur, Ibu memiliki sesak di nomor berapa? Di nomor 4 ya Bu ya, berarti sesak Ibu itu agak berat. Dan selanjutnya kita sudah melakukan analisis, pemeriksaan, dan tes spesifiknya pula. Kita akan melakukan terkait dengan intervensi. Problem fisioterapi berdasarkan prioritas. Yang pertama, kesulitan ekspirasi saat bernafas. Kedua, terdapat nyeri dan sesak nafas ketika ekspirasi. Ketiga, terdapat sputum pada upper butt lobus posterior apikal. Selanjutnya ada spasme otot bantu pernafasan, yakni otot sternocleidomastoid dan scaleni bilateral, upper trapezius bilateral, serta pectoralis major bilateral. Dan ada pula abnormal postur dikarenakan kompensasi menahan nyeri dan sesak nafas. Untuk diagnosa fisioterapi, pasien memiliki pola nafas cepat dangkal dan menggunakan otot bantu pernafasan secara berlebihan sehingga menimbulkan spasme pada otot trapezius, sternocleidomastoid, scaleni, dan pectoralis major.
Sesak nafas di pagi dan malam hari mengindikasi adanya gangguan pola nafas yang mungkin terkait dengan peningkatan sputum pada malam hari atau pada perubahan posisi tidur. Berikut tujuan jangka pendeknya: mengurangi sesak nafas, mengurangi retensi sputum, merelaksasi otot-otot spasme bantu pernafasan, melatih pasien untuk dapat batuk efektif, dan memperbaiki postur menjadi normal. Untuk tujuan jangka panjangnya, pasien dapat bernafas, inspirasi dan ekspirasi seperti normal tanpa merasakan keluhan. Rencana saya sebagai fisioterapi mengikuti dari problematika prioritas, yakni memperbaiki pola pernafasan pasien untuk inspirasi dan ekspirasi dengan pulse lip breathing dan diafragma breathing. Selanjutnya, fisioterapi dada terkait dengan postural drainase untuk mencegah penumpukan sputum pada paru-paru ke saluran pernafasan dengan bantuan gaya gravitasi. Selanjutnya, percussion dengan tepukan tangan membentuk mengerucut untuk membantu melepaskan perlengketan dan pengeluaran sputum dengan perkiraan 25 ketukan untuk 10 detik dan dilakukan 3-4 menit per lobus paru-paru dengan waktu total 20-30 menit. Selanjutnya, vibrasi, yakni pemberian getaran dengan tangan pada lobus yang terdapat sputum ketika diperiksa dengan auskultasi untuk mempercepat pengeluaran sputum dan dilakukan saat pasien ekspirasi dengan frekuensi 4-5 getaran. Selanjutnya, batuk efektif untuk mengeluarkan dahak yang sudah terkumpul ke saluran pernafasan yang besar setelah dilakukan prosedur postural drainase, percussion, dan vibrasi. Batuk efektif ini adalah teknik batuk yang diharapkan untuk mengeluarkan dahak, tidak seperti batuk pada umumnya. Batuk efektif terbukti lebih bisa dan banyak mengeluarkan dahak. Batuk ini dilakukan 2 kali berturut-turut untuk melepaskan perlengketan sputum pada saluran pernafasan, dan batuk yang kedua untuk mengeluarkan mukus dari paru-paru. Selanjutnya, mobilisasi dada yang bertujuan untuk memperbaiki postur pasien dan diikuti dengan memperbaiki pola pernafasan terkait dengan pulse lip breathing dan diafragma breathing sehingga dapat mengurangi rasa nyeri dan sesak nafas pasien. Oke Ibu, selanjutnya kita akan lanjut ke intervensi dari fisioterapinya. Yang pertama itu adalah breathing. Nah, untuk breathing yang pertama itu adalah pulse lip breathing dengan tujuan untuk mengurangi sesak nafas ibu dan lebih mengurangi dari frekuensi pernafasan ibunya. Untuk prosedurnya itu, letakkan tangan kanan ibu di bagian dari perut. Nanti ibu tarik nafasnya lewat hidung, ditahan 2 detik, keluarkan lewat mulut sampai mulutnya itu seperti bentuk U, mencucu seperti itu ya Bu ya. Sudah bisa dipahami? Oke, bisa. Sekarang kita mulai. Tarik nafas lewat hidung, tahan, bagus. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lagi lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lagi lewat hidung. Selanjutnya kita akan melakukan terkait dengan diafragma breathing untuk memperbaiki dari fungsi diafragma, mengurangi sesak nafasnya, dan mengurangi kerja dari otot-otot bantu pernapasannya. Untuk instruksinya, ibu bisa letakkan tangan kanan di bagian perut, tangan kiri di bagian dari dada, lalu ibu menarik nafas dengan mengkembungkan bagian perut, tahan 2-3 detik, lalu keluarkan lewat mulut ya Bu ya. Sudah bisa dipahami itu saya? Lakukan ya Bu ya. Tarik nafas lewat hidung, kembungkan perutnya, tahan 2-3 detik. Boleh dihembuskan. Bagus. Tarik nafas lewat hidung, kembungkan perutnya, tahan 2-3 detik, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas lewat hidung, kembungkan perutnya dan tahan. Boleh dihembuskan lewat mulut. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan stretching terkait dengan spasme pada otot-otot bantu pernapasan. Yang pertama itu ada sternocleidomastoid, dan sekali ini, maaf ya Ibu, saya izin memegang kepalanya. Yang untuk bagian dari kanannya, kita bisa lateral fleksi dan sedikit ekstensi. Lalu kita berikan tangan ke arah sana. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008. Relax. Selanjutnya untuk bagian dari sternocleidomastoid dan sekali sebelah kiri. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008. Relax, kembali ke tengah lagi. Selanjutnya untuk otot bantu pernapasan upper trapezius. Ini 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008. Relax. Untuk yang bagian kiri, lateral fleksi sedikit.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2008. Relax. Selanjutnya kita akan melakukan stretching pectoralis major. Ibu buat dari tangannya seperti fleksi, seperti ini dan seperti ini. Lalu ini dorong ke arah belakang ya, seperti ke depan. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Relax. Di sebelah sini. Lalu di bagian dari depannya kita berikan handuk seperti ini. Ibu bisa meluk handuknya. Handuk ke arah depan. Fleksi seperti ini. Untuk pose koordinasi seperti ini kita bisa melakukan selama 10-15 menit. Selanjutnya, pemberian vibrasi dengan waktu 3-5 menit per satu lobus bagian sinistra dan dekstra. Selanjutnya, setelah kita melakukan fisioterapi dada tadi, kita akan melakukan terkait dengan latihan batuk efektif, yaitu dengan ibu memegang dari bagian perut, sayap tangannya, lalu ibu tarik nafas lewat hidung, tahan 2-3 detik, lalu ibu batukan selama 2 kali. Gitu. Apakah sudah mengerti? Bisa dilakukan ya ibu ya, tarik nafas lewat hidung, tahan, batukan 2 kali ke depan. Bagus. Sama itu adalah untuk latihan dari kepala. Itu kita bisa melakukan ibu nafas dari bagian tengah, bawa ke kiri, hembuskan, tarik nafas dari kiri, hembuskan di sebelah kanan ya Bu. Seperti oke, bisa dilakukan. Tarik nafas, hembuskan ke sebelah kiri. Oke, tarik nafas lagi, hembuskan ke sebelah kanan. Tarik nafas lagi, hembuskan ke sebelah kiri. Terakhir, tarik nafas lagi, hembuskan ke sebelah kanan. Selanjutnya yaitu kita akan mobilisasi dada di bagian dari bahu atas dan bahu tengah. Ibu bisa menarik nafas yang pertama dengan mengangkat bahu, tarik nafas diangkat, hembuskan dengan diturunkan. Oke, bisa mengerti itu saya? Lakukan, tarik nafas diangkat, hembuskan ke bawah, tarik nafas lewat hidung dan diangkat bahunya, hembuskan lewat mulut. Hembuskan lewat mulut, tarik nafas lewat hidung dan dibawa ke atas, bahunya hembuskan lewat mulut. Oke, selanjutnya itu adalah latihan memutar bahu. Jadi ibu tarik nafas dan bahunya dibawa dari atas ke depan dan dibelakangkan dari hembuskan nafas. Tarik nafas, hembuskan. Seperti itu ya Bu ya. Oke, bisa dipahami instruksinya. Oke, tarik nafas ke belakang, hembuskan. Selanjutnya ada latihan dari memutar siku. Jadi ibu memegang siku ibu seperti ini dari samping. Ibu tarik nafas dibawa ke depan, tarik nafas dibawa ke belakang, hembuskan seperti itu ya Bu ya. Oke, bisa dilakukan. Tarik nafas dan dibawa ke depan sikunya ke depan, tarik nafas, hembuskan dibawa ke belakang. Bagus, tarik nafas lagi bawa ke depan sikunya, hembuskan lagi dibawa ke belakang. Sekali lagi tarik nafas dibawa ke depan sikunya, lalu hembuskan lagi dibawa ke belakang. Selanjutnya itu adalah latihan untuk pectoralis major. Jadi ibu bisa seperti ini, tangan itu di belakang kepala seperti ini. Nanti ibu tarik nafas ke arah depan, tarik nafas seperti ini, hembuskan, bawa ke arah belakang ya ibu ya. Oke, bisa tarik nafas dibawa ke depan, hembuskan, ditarik ke arah belakang lewat mulut, hembuskan, tarik nafas lagi, ditutup dan dibuka lagi 1 kali lagi, tarik nafas, tutup, hembuskan lagi untuk stretching otot-otot dari pectoralis major.
Selanjutnya adalah latihan membelakangi tembok untuk memperbaiki postur dari tubuh pasien. Untuk instruksinya, Ibu bisa ikutin saya seperti ini. Hembuskan nafas dengan menekuk dengan tangannya lurus ke bawah. Tarik nafas, kita bawa ke depan dan ke atas. Tangannya dan punggungnya mendorong dari tembok ya Ibu ya. Seperti itu ya. Oke, ya seperti itu. Oke, bisa kita mulai Ibu. 1, 2, 3. Hembusin nafas ke bawah. Tangannya lurus. Tarik nafas ke arah atas. Tarik nafas. Dorong punggung temboknya. Oke, seperti itu. Sekali lagi. Hembuskan nafasnya, lalu kita dorong ke arah belakang temboknya, dorong arah temboknya. Oke, dorong bagus seperti itu. Selanjutnya untuk program fisioterapi yang sudah kita laksanakan yaitu breathing exercise terkait dengan pursed breathing dan diaphragma breathing, lalu ada stretching pada otot trapezius, sternocleidomastoid, scaleni, dan pectoralis major. Ada juga kita melakukan fisioterapi dada terkait dengan postural drainase, percussion, dan vibrasi pada upper apical posterior lobus. Selanjutnya, di sini kita juga melakukan batuk efektif, terus mobilisasi dada pada leher dan kepala, lalu di bahu atas dan tengah, serta di punggung untuk perbaikan postur dan memperbaiki dari pola pernapasan Ibu. Sekian evaluasi yang dapat saya sampaikan dari Ibu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, jika tidak ada, cukup sekian pertemuan kita di hari ini. Semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, untuk program fisioterapi yang sudah kita laksanakan yaitu breathing exercise terkait dengan pursed breathing dan diaphragma breathing, lalu ada stretching pada otot trapezius, sternocleidomastoid, scaleni, dan pectoralis major. Ada juga kita melakukan fisioterapi dada terkait dengan postural drainase, percussion, dan vibrasi pada upper apical posterior lobus. Selanjutnya, di sini kita juga melakukan batuk efektif, terus mobilisasi dada pada leher dan kepala, lalu di bahu atas dan tengah, serta di punggung untuk perbaikan postur dan memperbaiki dari pola pernapasan Ibu. Sekian evaluasi yang dapat saya sampaikan dari Ibu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, jika tidak ada, cukup sekian pertemuan kita di hari ini. Semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih. Pada pasien saya kali ini terdiagnosa asma bronkial. Asma adalah gangguan inflamasi pada saluran jalan nafas yang hiperreaktivitas terjadi secara berulang disertai suara mengi, sesak nafas, dan batuk terutama pada malam dan pagi hari. Para lansia dapat terserang asma biasanya dikarenakan terdapat penurunan kekuatan otot yang membuat lansia lebih sulit bernafas serta mengeluarkan udara dari paru-paru. Penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terinfeksi virus, bakteri, penyebab asma. Selanjutnya ada penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal yang dapat memperburuk kondisi asma. Penggunaan obat-obatan yang dikonsumsi lansia pun terkait tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dapat memicu dan memperburuk gejala asma. Yang terakhir, perubahan saluran udara. Dikarenakan seiring bertambahnya usia, saluran udara dapat mengalami perubahan yang menjadi lebih sensitif terhadap pemicu asma. Untuk dampak asma terhadap geriatric syndrome, yang pertama, imobilisasi. Dikarenakan sesak nafas akibat asma dapat membatasi aktivitas fisik dan mobilitas pasien lansia, sehingga meningkatkan risiko imobilisasi. Yang kedua adalah inanition, di mana sesak nafas yang persisten dapat menyebabkan penurunan nafsu makan dan kesulitan bernafas saat makan, sehingga penurunan asupan nutrisi ini dapat menyebabkan malnutrisi, melemahkan sistem imun, dan memperburuk dari kondisi asma. Yang terakhir adalah latrogenic disorder, yang dimana penggunaan obat-obatan untuk mengontrol asma dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan, seperti osteoporosis, peningkatan tekanan darah, dan gangguan terhadap gula darah. Clinical reasoning dari intervensi yang diberikan, yang pertama, memahami kondisi pasien terkait dengan severity, seberapa parah serangan asma yang dialami pasien, frekuensi, seberapa sering serangan asma terjadi, triggers, apa saja yang memicu serangan asma pada pasien, dan kondisi komorbid, apakah pasien memiliki penyakit lain yang dapat mempengaruhi kondisi pernafasannya. Selanjutnya, menentukan tujuan terapi untuk mengurangi gejala terkait dengan sesak nafas, mengontrol batuk, dan mengurangi produksi dari sputum. Meningkatkan kualitas hidup, mencegah eksaserbasi di mana serangan asma yang lebih parah, dan memilih intervensi yang tepat terkait dengan pursed breathing, diaphragma breathing, postural drainase, percussion, vibrasi, latihan batuk aktif, dan mobilitas dada. Selanjutnya, mengevaluasi efektivitas terapi, mengukur perubahan gejala, apakah sesak nafas, batuk, dan produksi dahak berkurang. Lalu, mengukur perubahan fungsi paru, apakah fungsi paru meningkat,
mengukur kualitas hidupnya apakah pasien merasa lebih baik. Selanjutnya, untuk evidence base, yang pertama push leg breathing. Beberapa studi menunjukkan bahwa push leg breathing dapat mengurangi sesak nafas dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien asma. Diaphragma breathing, latihan ini itu dapat meningkatkan kapasitas vital dan mengurangi frekuensi pernafasan terkait dengan serangan asma. Selanjutnya, postural drainase, percussion, dan vibration, di mana kombinasi teknik ini dapat efektif dalam mengeluarkan sputum dari saluran nafas dan mengurangi gejala batuk. Sekian video yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.